Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita merenungkan Injil Lukas pasal 4 ayat 31 sampai dengan 37 yang merupakan bacaan hari ini. Saya akan membaca sedikit demi sedikit lalu saya ulas. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Jadi mengajarnya tidak cuma satu hari, karena hari-hari Sabat berarti mungkin beberapa hari Sabat dia ada di situ lalu mengajar di Kapernaum itu. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, inilah yang perlu kita perhatikan, bahwa Tuhan Yesus mengajar tidak omong kosong, tidak potongan, tetapi ada kuasa, ada kekuatan di dalam pengajarannya. Kita lanjutkan, di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkau yang kudus dari Allah." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, demit setan mengetahui bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Yesus yang akan datang membinasakan mereka. Yesus yang orang Nazaret. Namun demikian, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, kita dilarang untuk menanyakan kepada orang yang sudah meninggal hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita. Dilarang. Namun ini orang ini yang masih hidup, namun kerasukan setan, itu menyatakan demikian, bahwa setan demit pun tahu bahwa Yesus adalah kudus, anak dari Allah. Yesuslah yang akan membinasakan mereka. Tetapi Yesus menghardik dia, katanya. Menghardik itu artinya berbicara dengan keras atau semacam itu. Diam, keluarlah daripadanya. Diam itu artinya supaya orang yang kerasukan itu tidak ngoceh kemana-mana. Karena apa? Karena nanti pasti akan mengganggu pengajarannya. Karena murid-muridnya, karena orang-orang belum dipersiapkan secara sungguh, sehingga murid-muridnya ataupun pendengarnya juga sungguh mengetahui bahwa dia adalah yang kudus dari Allah. Maka perjalanan persiapan untuk membebaskan umat manusia dari dosa menjadi tidak searah, atau mungkin saya katakan tidak sejalan dengan apa yang diharapkan Tuhan. Nanti pada saatnya nanti akan ada waktunya. Diam, keluarlah daripadanya. Maka kuasa Tuhan itu ada padanya. Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub lalu berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini."
dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Itu karena dia mengeluarkan roh jahat dari seseorang. Sekali lagi bahwa kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang pada saat ini sudah beriman, sudah percaya, sudah mempercayakan diri kita kepada Tuhan Yesus, yang adalah yang kudus dari Allah. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, kita jaga kekudusan kita. Istimewanya apa? Kita jangan memasukkan roh jahat ke dalam diri kita, baik secara sengaja, orang mengatakan susuk, orang mengatakan apapun, jangan memasukkan kepada diri kita. Biarkanlah tubuh kita, biarkanlah diri kita murni apa adanya. Selanjutnya Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, jangan pula menginginkan kita untuk memperoleh dari roh-roh jahat itu keuntungan-keuntungan duniawi kita, yang nanti akhirnya mengarahkan kita bukan kepada Tuhan, bukan kepada hal surgawi, tetapi nanti kita akan diarahkan terus kepada hal-hal duniawi yang memang sangat mengenakkan untuk dinikmati ketika kita ada di dunia. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, biarkanlah kabar mengenai Tuhan Yesus yang mengusir roh jahat itu, kabar tentang bagaimana roh jahat pun mengetahui siapakah Tuhan Yesus itu, juga kita kabarkan kepada orang-orang yang sampai hari ini tidak tahu, bahkan tidak mengenal atau mungkin menolak bahwa Mesias adalah Tuhan Yesus. Yang akan membebaskan kita adalah Tuhan Yesus. Yang kudus dari Allah itu adalah Tuhan Yesus. Mari kita semua semakin kuat kita beriman, semakin kita kuat berpegang pada Tuhan Yesus. Amin. Berkah dalam.